Shalom, bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Kalau sampai saat ini kita masih menikmati kekuatan kesehatan, itu hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan agar kami sanggup taat melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah jagalah hidupmu, dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Supaya tidak terjatuh dalam perbuatan dosa, kita harus menjaga hidup kita dengan baik. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus menjaga hati kita, supaya kita tetap berada dalam kesucian, dalam kekudusan. Hati kita murni dan tulus. Kita juga harus waspada terhadap segala macam cobaan dan ujian yang kita hadapi. Karena segala sesuatu itu munculnya dari hati. Kalau hati kita suci, murni, pasti itu akan berdampak dari segala sesuatu yang kita pikirkan dan juga segala sesuatu yang akan kita lakukan. Karena segala sesuatu itu bersumber dari hati kita. Jagalah hatimu dengan baik. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga mulut kita, supaya kita berkata-kata dengan baik, kata-kata yang bukan kata-kata kotor. Kita juga harus menjauhi kebohongan, berkata jujur apa adanya, tidak terjebak dalam tipu muslihat untuk mencari kesenangan, kepuasan, atau keuntungan diri sendiri. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidupnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat, si iblis, bapa segala penipu. Oleh karena itu jagalah mulutmu, supaya engkau berkata dengan kejujuran dan menjauhi kebohongan. Itu adalah sikap seorang percaya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menjaga mata kita, supaya kita tidak terbuai dengan kemewahan dan kemegahan duniawi. Karena semuanya itu hanya sementara. Tetapi kita tetap mengarah pada tujuan kehidupan yang kekal. Kita sadar bahwa di dunia ini hanya sementara, dan pada saatnya kita akan pulang. Kita akan kembali ke surga. Kita akan kembali ke rumah Bapa di dalam surga. Oleh karena itu, jagalah mata kita supaya tetap fokus melihat ke depan, tidak melihat ke belakang masa lalu kita. Mungkin kita orang berdosa, tapi ketika kita bertobat, Tuhan sudah mengampuni kita, dan tetaplah bersemangat untuk hidup dalam kebenaran. Pandanglah ke depan, pandanglah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jagalah ketulusan dan kemurnian hatimu. Selain itu, jagalah perkataan mulutmu, supaya jangan bohong dan tetap ada dalam kejujuran. Selain itu, tetaplah fokus memandang kepada tujuan hidup yang kekal di dalam surga. Di dunia ini hanya sementara. Ini hanya sebagai satu persiapan. Ini hanya satu latihan, perjuangan. Dan hidup kekal itu sudah disediakan bagi kita. Oleh karena itu, jangan sampai pandangan mata kita dibelokkan oleh kondisi keedahan, kemewahan duniawi, tapi kita fokus kepada surgawi. Hiduplah bijaksana dengan menjaga hati tetap suci, menjaga mulut dengan kejujuran, dan menjaga mata tetap fokus pada tujuan hidup yang kekal di dalam surga. Bapa, berikan kami kemampuan untuk menjaga hati kami supaya tetap ada dalam kesucian, ada dalam kemurnian, ada dalam ketulusan. Karena kalau hati kami bersih, akhirnya mulut kami
juga akan memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur, bukan kebohongan, bukan tipu muslihat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami, mengurapi kami, dan menolong kami melakukan kebenaran. Selain itu biarlah mata kami tetap memandang Tuhan, memandang tujuan kehidupan yang kekal, karena kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Itu menjadi pengingat, itu menjadi peringatan, menjadi teguran, menjadi penghiburan, dan juga menjadi kekuatan bagi kami, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.